Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu mendukung, semoga teman-teman semua selalu dalam kesehatan, keberkahan, kelancaran rezekinya, kemakmuran, dan kebahagiaan dari alam semesta. Pada kesempatan kali ini, tidak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita keberkahan dalam hidup. Tidak lupa rasa bakti kita kepada para leluhur-leluhur kita. Tanpa adanya leluhur, kita juga tidak akan terlahir di alam semesta ini. Dan jangan pernah lupakan rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita, karena merekalah yang telah mencipta, dari mengandung, melahirkan, membesarkan kita, sehingga kita seperti saat ini. Tanpa mereka, kita tidak akan jadi apa-apa. Sejelek apapun kedua orang tua kita, mereka tetaplah yang mencipta kita. Maka hargai, hormati mereka. Tidak lupa rasa hormat bakti kita kepada para guru-guru kita, sesepuh bini sepuh yang sudah banyak memberi pencerahan dalam perjalanan hidup kita. Tema kita membangun kesadaran diri untuk merubah diri kita sendiri. Di sini kita akan membahas tentang ilmu kekuatan rasa, pikiran, dan nafas kita. Kekuatan rasa ini biasa sekarang ini disebutnya kebatinan. Ilmu rasa itu puncaknya adalah ilmu kebatinan. Jadi menguatkan mata batin atau feeling. Sebenarnya itu kecerdasan diri kalau mata batin. Orang itu kalau sudah pinter menghandle rasanya, bisa menempatkan diri, tentunya kecerdasannya juga akan meningkat. Kekuatan nafas itu sebagai pendorong energi kita. Energi, hampan pengen memperbesar energi itu dengan pernapasan. Dan juga kekuatan pikiran sebagai pencipta. Jadi di saat kita dari nafas ke rasa dan akhirnya dicipta. Dari nafas kita menyadari bahwa di saat kita masih bernafas, di situ kita masih hidup. Di saat masih hidup, kesadaran itu harusnya muncul. Apa tujuan kita hidup? Kenapa kita dihidupkan? Dari mana asal kita dan kita akan kembali kemana, ataupun itu bisa disebut
ilmu sangkan parantu mati. Belum saya lanjut, saya ucapkan salam rahayu buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Dibantu like, subscribe, dan share-nya. Semoga tambah lancar, tambah makmur hidupnya. Jadi di saat kita menyadari nafas kita, di situ kita harusnya menyadari hidup kita. Hanya orang kalau masih bernapas berarti masih hidup. Di saat masih hidup berarti dia harus menyadari hidupnya, apa yang mau dilakukan dalam hidupnya. Dan sebenarnya nilai hidup kita itu di mana letaknya? Agar di saat kita sudah tidak ada sesuatu yang bisa dikenang oleh orang banyak. Kita bisa contoh dari leluhur-leluhur kita terdahulu. Mereka masih dikenang sampai saat ini. Itu karena apa? Ya harusnya kita belajarnya di situ. Apakah mereka kaya? Tidak. Mereka banyak harta? Tidak. Mereka punya jabatan yang tinggi? Tidak. Mereka mempunyai sesuatu yang berlebih-lebihan? Tidak. Yang membuat mereka dikenang sampai saat ini itu ada di saat mereka mampu menorehkan sejarah dalam hidupnya. Sebagai contoh, menciptakan karya suatu. Nah, karya ini bisa dikenang bahkan sampai anak cucunya. Makanya dalam ajaran Jawa dulu itu cuma rasa cipta karsa karya. Nah, puncaknya di karya. Karya ini adalah apa yang bisa kamu wujudkan dalam hidupmu sebagai karyamu itu apa. Dari kreativitasmu, dari kemampuanmu, dari kelebihanmu, dari semangatmu, itu yang bisa kamu ciptakan sehingga menjadi real, bisa dinikmati orang banyak, itu apa? Apa gitu. Nah, kalau cuma hidupan, pokoknya hidup gitu. Banyak hewan itu yang penting hidup juga, hidupan. Tapi kita diberi akal pikir agar kita bisa berkarya dalam hidup kita, karena kita itu dijadikan khalifah. Kita kuasa tapi tidak bisa menguasai. Kita kuasa dalam daerah kita, tapi kita tidak kuasa di tempat orang lain. Hanya saya bahas rasa, nafas, dan pikiran. Dan di saat kita bernafas, berarti kita juga bisa merasakan. Lah, rasa ini sendiri sumbernya ada di mana? Kita bisa bernafas ini sebenarnya ya ada yang handle juga. Zaman pernah memerintah nafas itu untuk keluar masuk, keluar masuk,
keluar masuk, enggak, otomatis semua. Rasa itu otomatis juga muncul sendiri, enggak usah sampai perintah. Nah, terus di situ siapa yang agar apa? Sampean bisa membangun diri sampean. Karena kita itu lemah, bukan karena kita tidak mampu, bukan kita karena kita tidak pandai, itu enggak. Kita lemah ini hanya gara-gara takut. Kita itu selalu ketakutan, selalu berprasangka, padahal belum kita jalankan. Itu yang membuat orang itu terpuruk, yang membuat orang itu tidak maju, membuat orang itu tidak bisa sukses. Itu namanya perjalanan. Kalau sampean pengen baik, sampean itu juga harus melakukan hal buruk. Baik buruk itu perjalanan orang hidup, tidak bisa dipungkiri. Tidak ada orang hidup itu baik terus, itu tidak ada. Buruk terus juga tidak ada. Karena apa? Sebaik-baik orang pasti ada jeleknya. Sejelek-jelek orang pasti ada sisi baiknya. Karena itu sudah isinya dunia kok. Dalam diri kita ini sudah komplit kok. Sudah komplit. Apabila dari teknik pernapasan sampean gabungkan dengan dorongan kekuatan rasa jenengan, dan sampean benar-benar pikirkan, nah itu ya namanya sugesti pikiran ataupun kekuatan pikiran, maka akan terjadi dalam hidup. Tidak perlu diucapkan pun jadi, sampean batin itu juga jadi. Tapi dari sampean hidup, sampean hanya merasa dan membayangkan, itu tidak akan jadi apa-apa. Makanya selalu ada pemikiran. Kesadaran diri itu letaknya ada di akal pikir kita. Selama kita berpikir, kita akan selalu sadar. Orang hilaf itu kan tidak berpikir. Karena apa? Mengikuti ego rasanya. Ini terlalu dibesar-besarkan. Nah, kalau sampean ingin membangun diri, membangunkan kekuatan diri, sampean harus bisa mensinkronkan antara nafas, rasa, dan pikiran jenengan. Nah, ini pusatnya di mana? Pikiran. Mutmainah, jantung dan hati ada amarah, paru-paru ada supiyah, dan perut ada alwamah. Amarah, supiyah, alwamah ini adalah rasa. Makanya letaknya di leher ke bawah. Rasa itu bisa tahu karena diucapkan. Saya sedih. Akhirnya seluruh tubuh mengikuti. Kalau sampean pengen dalam mutmainah jenengan, kembali ke pola pikir. Karena apa? Itu dilakukan oleh orang-orang dulu. Orang dulu itu tidak sakti, pinter, cerdas orang dulu. Bukan sakti, cerdas. Dulu itu teknologinya ya luar biasa. Mereka menciptakan hal-hal tertentu yang sekarang menjadi adat budaya, itu sebenarnya itu adalah pesan. Pesan moral yang kalau kita mau mengkaji, maka itu bisa menjadi pedoman dalam hidup kita.
Apalagi dalam ajaran Jawa. Contoh hal, buah aja, gedang, greget sing padang, berarti niat yang jelas. Orang itu kalau punya niat, tekad itu yang jelas, itu pasti kesampaian. Ya, kalau tidak jelas ya tidak sampai. Janur kuning, bejan-bejane wong kang oleh nur, pencerahan, kuning kukuhe wening. Jadi orang yang sering diam, sering merenung, sering mengkaji, dia pasti akan mendapatkan pencerahan. Yaitu pesan semua. Sesaji itu semua pesan. Mereka membuat sesaji karena mereka dekat dengan Tuhan mereka. Dekat. Bukan merasa dekat, dekat. Karena yang disajikan itu ya isinya alam. Dari air, tanah. Loh, itu juga dari kekuatan nafas, rasa, dan pikiran. Jadinya apa? Kesadaran. Kalau sampean sadar, itu pasti selamat. Makanya dia mah eling waspada. Kita itu hanya apa ya? Orang hidup itu metal blok terbesarnya itu rasa ketakutan. Mau usaha takut nanti tidak laku, tidak laris, tidak ini. Nah, untuk menguatkan sugesti pikiran sampean, menanamkan program dalam pikiran sampean agar sampean sesuai dengan tujuan sampean, pertama itu dari rasa itu niat sampean apa, tujuan sampean itu mau apa. Contoh saya mau dagang, nah itu untuk apa? Kemakmuran, oke, fokus. Tetap dipikir manajemennya bagaimana, modalnya berapa, cara pemasarannya bagaimana, tetap. Nah, di saat sampan pengen menanamkan program, contohlah sekarang hidup sampan susah, rezeki sampan susah, gini buntu, sana buntu, kemana-mana buntu. Sampan mencari nasihat, mencari solusi hanya di biar hati adem aja, udah sabar, yang tenang. Ini cobaan. Itu kan menenangkan hati saja, bukan motivasi, itu menenangkan hati. Sabar, ini cobaan. Ono waktune, itu hanya menenangkan hati, bukan solusi. Terkadang kalau orang pinter, biar yakin dirinya, dikasih sesuatu, baca mantra ini, lakukan ritual ini, baca amalan ini, agar hidupmu bisa berubah. Lah itu untuk mensugesti diri jenengan baru. Dengan membaca ini saya nanti bisa. Lah, tetap kembalinya ke dalam diri sendiri. Nah, kekuatan nafas, rasa, dan pikiran ini bisa menjadi modal utama jenengan di saat mau berubah. Sampai mau apa hidup jenengan ini? Tujuannya untuk apa? Hidup-hidupan atau hanya menjalankan? Nah, sampai jalankan itu apa? Apa? Ginaris itu yang garis sopo hidupnya sampean. Ya, takdir saya sudah jadi orang miskin, Kang. Ya, jangan berharap kaya.
ngomong takdirnya jadi orang miskin tapi masih aja berusaha, udah takdir nggak usah dilawan. Kalau memang takdir itu nggak bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah itu kodratmu jadi manusia, jangan menyalahi kodrat. Ya bersikaplah seperti manusia. Jangan seperti hewan. Nanti kamu di kelahiran lagi akan pindah kodrat menjadi hewan. Kalau kodrat kita jadi manusia, ya jadilah manusia yang sebenarnya. Spiritual itu pentingnya cuma kesadaran diri sebenarnya. Modal utamanya orang pengen mendalami spiritual itu cuma kesadaran diri. Kalau hanya ngikuti rasa, nggak jadi spiritual. Paling larinya ke golongan jin, setan. Memang nurutinya rasa saja, ketemu nih ya jin dan setan. Nah kalau mikir, ya ketemu nih kemurnian. Makanya saya sering buat video tentang kodam apa. Ya biar orang itu sadar aja loh. Seneng monggo, nggak seneng ya nggak apa-apa, seakan gitu. Yang penting saya bikin. Karena asalnya kodam itu dari nafas jenengan masuk ke rasa, dari rasa sampan pikirkan, akhirnya sampan merasa punya kodam. Energi ini muncul kan? Yo muncul sampan dari nafas ke rasa. Yang mendorong itu kok energi itu muncul. Terus sampean yakini saya punya ini kan. Terus sampean itu sudah sangat bagus jadi manusia loh. Kok pengen dibantu hewan, pengen dibantu jin, pengen didampingi makhluk-makhluk halus. Lah buat apa? Namanya spiritual itu menguasai dan mendalami luar dan dalam diri kita, jasmani dan rohani. Kerohanian luar biasa, jasmaninya kelunta-lunta, ya sama aja, itu bukan spiritual. Sakti mandraguna, hidupnya minta-minta di jalan, yes, lucu juga. Luar dan dalam. Seorang itu sebenarnya kalau rohaninya memang benar-benar tertata, jasmaninya juga akan tertata. Kehidupannya juga akan tertata, kemakmurannya pasti ada. Kalau bisa mensinkronkan. Nah, ini kan cuma kuncinya cuma 3 itu, nafas, rasa, pikiran. Sampai mau ilmu kesaktian apa saja, kalau sampai ambil 3 ini ya selesai. Contoh Kang, opo sakar. Jadi sakti itu karena apa? Dari rasa sampean dan kekuatan pikiran sampean. Penglarisan itu karena kekuatan pikiran sampean. Sugesti akhir. Kodam sugesti. Tenaga dalam sugesti. Kebatinan, rasa juga, nafas dan pikiran. Ilmu apa? Sama. Laduni Kang, sama. Nafas, rasa, pikiran. Kuncinya 3 itu. Sabdo jadi Kang, ya nafas, rasa, pikiran. Sama. Jadi kalau sampai kita itu sadar gitu loh, sudah usah tirakat toh. Tidak perlu mantra. Mantra buat apa? Mantra itu mensugesti diri. Menambah keyakinanmu kalau kamu baca ini, kamu nanti punya ilmu ini. Itu loh fungsinya mantra sebenarnya. Terkadang orang belajar ya sudah dikasih tahu gini. Loh, mantranya apa? Tidak ada mantra jadi ada mantra. Terus habis mantra tanya, nanti tirakatnya apa? Jadi ada tirakatnya. Lah orang belajar itu kalau banyak tanya, ya gitu. Ini loh, diminum kopi nih. Lah asale apa iki? Gula, dadekno gula.
carane gawe gula piye lah. Wis diwenehi, sudah dikasih enak sama gurunya, minta yang ndak enak. Dikasih yang mudah, minta yang ribet. Kebanyakan seperti itu. Ya karena apa? Terbiasa ribet. Kan gitu. Terbiasa belajarnya ribet. Kalau ingin menguasai ini harus puasa sekian hari, mantranya ini. Biasanya seperti itu masalahnya. Akhirnya jadi sugesti. Kalau pengen belajar ilmu tertentu, harus ada itunya. Nah sebenarnya kalau semua kembali dalam kesadaran masing-masing, itu semua tidak penting. Tidak perlu. Makanya antara nafas, rasa, dan pikiran jenengan ini adalah kunci dari kesadaran diri panjenengan. Sampan pedoman aja pada pikiran, sebagai kuncinya. Segala sesuatu coba sampan pikirkan dulu. Nanti akan ketemu, pasti ketemu. Masalah jenengan ini loh, serumit apapun. Kalau sampan mengikuti rasa saja loh ya. Sampan akan bingung. Sambat ke sana ke sini. Ngeluh ke sana ke sini, nyari solusi ke sana ke sini. Karena sampan bingung. Makanya diajarkan meditasi untuk diam, merenung, berpikir. Merenung itu berpikir. Membaca itu berpikir. Sampai membaca pakai rasa ya udah jadi. Membaca itu pakai ini, pikiran. Sampai baca buku itu apa pakai rasa? Ya enggak, dipakai pikiran. Sampai bisa ngomong A, B, C kan sudah ada memorinya di sini, pakai pikiran. Kalau pakai rasa ya udah. Kalau pakai rasa kira, wah saya enggak suka buku ini lah, pakai rasa itu. Wah ini buku ini jelek, buku ini enggak bagus, buku namanya ilmu itu semua bagus. Yang enggak bagus itu yang menjalankan ilmunya, orangnya yang megang ilmu itu. Makanya ilmu hitam, ilmu putih, ilmu coklat, ilmu pink, ilmu merah itu hanya penyebutan. Ilmu itu tetap bagus. Yang merah, pink, putih, coklat, biru, ungu itu orangnya itu. Kalau ilmu ya semua ilmu itu dari Yang Maha Kuasa kok. Semua ilmu itu dari Yang Maha Kuasa. Namanya pengetahuan itu dari alam semesta. Ini ilmu hitam kan apa rupanya hitam apa piye? Enggak, ini hubungan lah. Enggak tahu. Nah, itu yang harus kita pahami kalau kita pengen kesadaran spiritual yang benar-benar. Kuncinya cuma itu. Nafas, rasa, kebatinan, dan pikiran. Di situ sampai kalau meditasi berpegang pada tiga ini, ya sampai akan mendapatkan hasil dari meditasi. Sampai usaha berpedoman dengan kesadaran, rasa, kebatinan yang kuat, dan pemikiran yang luar biasa, ya sampai akan sukses. Saya enggak kenal itu, Mas. Kalau sampean saya suruh sama Mas Ori, Mas siapa. Saya itu enggak kenal. Biaran Mas Ori biar sharing sendiri, sampean kalau pengen lihat Mas Ori ke sana, lihat Kang Tro ke sini. Gitu. Non enak. Orang kalau sudah tahu gitu, kalau duduk ngopi itu ya enggak ada yang dirembuk ya. Mau ngerembuk apa Mas? Enggak tahu ya, bingung pada. Udah tahu semua. Saya enggak berminat seperti itu. Dari dulu saya. Sampai lihat video saya itu enggak ada yang dengan orang. Karena saya enggak berminat. Karena saya enggak mau membenturkan. Nanti akhirnya benturan. Ya toh kalau sepaham. Kalau enggak. Mending sendiri-sendiri. Kan
sebagai pemirsa sama kan bisa menilai sendiri. Kalau pengen lihatnya ya sana, ada sendiri-sendiri kok. Kalau pengen tukar kawruh Jawa bukan sama ahli-ahli seperti itu, samanya dalang. Kalau saya datang ke Pak Dalang, yang dalangnya dalang beneran, dalang sepuh beneran. Nah, di situ baru saya bisa mendapatkan ilmu kawruh Jawa yang sebenarnya, karena mereka masih berpedom dengan tatanan Jawa. Kalau ahli-ahli teori gitu, dia itu aja tidak pakai Jawa, disuruh pakai Jawa, suruh tukar kawruh Jawa. Teori mereka teori luar kok. Kalau pengen tukar kawruh Jawa, nanti saya akan datang ke tempatnya dalang. Mau saya kalau suruh datang ke tempat Pak Dalang gitu, tukar kawruh pitutur Jawa, saya malah mau. Kalau tempatnya sama-sama teorinya, saya itu tidak suka teori kok. Hidup itu yang penting praktek. Kakean teori ku bingung malah. Harus gini, harus seperti ini, duduknya harus seperti ini. Mumet tadi. Bikin nasi goreng itu harus gini, bumbunya harus ini. Ya ndak mesti. Buat kopi itu harus 3 sendok, ininya 2 sendok. Ndak mesti. Ukurannya kopi itu yang penting lah enak. Enak diminum. Jadi santai, tenang. Namanya juga belajar. Saya juga tidak tertarik untuk jadi orang lain gitu, tidak tertarik. Saya itu lebih senang jadi kangtro sendiri. Bangga saya itu jadi diri saya sendiri itu bangga. Saya tidak perlu meniru sosok orang lain, itu tidak perlu. Tuhan sudah memberikan saya hidup seperti ini, menjadi diri saya ini, ya saya syukuri, saya nikmati, tetap dengan pendirian saya, dengan prinsip saya gitu. Sampean pun harusnya seperti itu. Kalau sampean lihat Kang Tro, ya jangan seperti Kang Tro. Gitu. Jadilah diri sampean sendiri. Dengan keyakinan sampean sendiri. Kalau pengetahuan boleh. Kita mencari pengetahuan itu boleh. Tapi untuk hidup, jadilah dirimu sendiri. Jangan ngikuti kayak orang lain. Nanti akhirnya ikut-ikutan. Semua harus punya prinsip sendiri-sendiri. Masalahnya saya itu juga sungkan. Mau join sana sini. Mau dikira saya dompleng ketenaran. Saya itu bukan orang tenar. Kang Troy datang sini nanti waduh gitu, nggak enak juga saya itu. Wes mending jadi Kang Troy sendiri dengan video-videonya sendiri, bermanfaat ya dilakukan, tidak bermanfaat ya jangan gitu aja. Yang penting sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Karena saya itu orangnya malas baca buku. Saya itu lebih seneng cari ilmu itu yang real, yang depan mata saya. Kalau suruh baca gitu saya itu kurang senang. Karena saya sendiri belajar meditasi, belajar spiritual itu yuk dari perjalanan. Laku, Mas. Tidak sesimpel kayak jadi Kang Tro sekarang ini, enggak. Perjalanannya luar biasa. Sekarang ini sudah enak duduk. Kalau dulu ya di hutan, di makam,
jam segini yo masih di kuburan. Ini namanya perjalanan. Jadi tak nikmati. Yang saya sampaikan ya sesuai pengalaman saya tidak mau niru orang lain juga. Teori Kang Tro nggak sama dengan teorinya Mas ini. Lah itu ya teori ya loh, sendiri-sendiri nggak apa-apa. Monggo dinikmati gitu. Sembah nuwun buat semuanya, sudah hadir 68 orang. Semua sehat. Yang sedang sakit diberi kesehatan. Yang sedang rezekinya susah dibukakan segala pintu dari arah penjuru mata angin. Yang belum punya keturunan cepat punya keturunan. Yang belum punya usaha cepat mendapatkan jalan untuk punya usaha. Yang belum punya pekerjaan cepat dapat kerjaan. Yang belum berkeluarga cepat mendapatkan jodoh. Yang keluarganya lagi jauh, lagi marah-marah, rukun kembali. Semua diberi kemakmuran, kesuksesan, kebahagiaan, kecukupan dari alam semesta. Ini doa saya. Dan disaksikan oleh alam semesta. Alam semesta ini tidak tidur, pasti menyaksikan. Jangan dipercaya namanya orang doa. Nanti kalau sudah sama, sampai jangan percaya video-video di channel saya ini. Jangan dipercaya dulu, dijalankan dulu, dipelajari, dipikirkan, dipraktekkan. Kalau sudah ada hasilnya baru percaya. Jangan buru-buru percaya. Jadi kalau asal percaya aja, nanti sampai itu cuma akan kebingungan ujung-ujungnya ora paham, tidak paham. Dipahami, dipikirkan, dipraktekkan. Kalau sudah ada hasilnya baru dipercaya. Itu namanya orang belajar. Kalau hanya melihat orangnya, wah ini bagus, langsung aja paham aja belum mau dipraktekkan. Bedanya Jawa dan Kejawen. Jawa itu suku Jawa, Pulau Jawa. Kalau Kejawen itu campuran. Ajarannya biasanya sudah dicampur. Tidak murni ajaran leluhur Jawa gitu, enggak. Sudah dicampur-campur. Rahayu, Mbak Suryani. Jadi apa yang saya sampaikan itu adalah hasil dari perjalanan ataupun pengalaman saya pribadi. Jadi kalau tidak sesuai dengan teori-teori orang lain atau apa, ya saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Itu mungkin memang kebodohan saya sendiri. Ya, karena saya tidak mau meniru orang lain. Saya pengen apa yang saya rasakan, apa yang pernah saya lakukan itu saya sampaikan. Jadi kalau ditanyakan saya enak, sudah merasakan. Enggak asal, pokoknya lakukan ini. Kalau pokoknya gitu kan semua orang bisa. Pokoknya jalankan ini. Kalau pokoknya kan enak. Lah nanti apa? Gunanya apa? Terus pokoknya dijalankan. Ya lucu. 41 hari kamu akan mendapat ini. Koyok sehingga nggak bisa. Jadilah dirimu sendiri. Dengan kepercayaan dirimu, dengan keimananmu, dengan prinsipmu, jadilah dirimu sendiri.
itu akan lebih bermakna hidup sampean, akan lebih berharga. Berarti di situ sampean juga menghargai Sang Pencipta. Di saat Sang Pencipta mencipta jenengan tapi jenengan mau niru orang lain, sampean kurang menghargai penciptaan Sang Maha Kuasa. Susah, seneng, sukses, ndak. Jadilah dirimu sendiri. Dibilang orang bodoh ndak apa-apa, wong dibilang aja. Dibilang orang jelek ndak apa-apa, wong baru dibilang orang aja. Yang penting diri kita. Karena apa? Niat dan tujuan kita itu hanya kita sendiri yang tahu. Orang lain tuh ndak bisa. Apapun yang ada pada dirimu itu hanya dirimu sebenarnya yang tahu. Orang lain tuh ndak mungkin tahu. Kalau sok tahu mungkin banyak. Sok tahu. Akhirnya kepo ke sana. Jadi antara kekuatan nafas, rasa, dan pikiran. Bos mau tanya, ditinggal istri tanpa pamit. Ya kalau sayang ditinggal, mas, saya cari lagi. Saya tidak mau bingung masalah orang. Istri ninggalin saya, balik ke rumah orang. Berarti dan tidak mau hidup dengan saya. Saya cari lagi wanita banyak. 2 pembuktian. Tanpa dia saya bisa sukses. Itu kalau saya. Kalau saya ngasih solusi jenengan seperti yang saya lakukan ya itu. Ya itu kalau ditinggalkan itu paling senang. Monggo, berarti kamu sudah tidak merasa nyaman dengan diri saya. Ngapain? Kita sudah berjuang, diperjuangkan, dia tidak menghargai, dia malah meninggal. Ya wis. Hargai orang-orang yang bisa kamu perjuangkan. Kalau saya itu punya prinsip masalah itu. Namanya orang punya itu pasti kehilangan. Orang hidup pasti mati. Pasti lapar, pasti sakit. Pasti ada masalah. Apa yang mau ditakutkan? Contoh saya punya istri sekarang. Berarti nanti saya akan kehilangan juga. Kehilangan nanti dan sekarang itu sama. Tergantung kesadaran kita sendiri-sendiri. Jangan pura-pura bahagia. Itu menyusahkan. Menyakitkan pura-pura bahagia. Bahagia itu jangan pura-pura. Carilah tempat di mana kamu dan perjuanganmu itu benar-benar dihargai. Sadaran diri itu mikir. Mau enak wes. Sampai nambakan, oh ya aku urip. Ini kesadaran diri. Luwe aku mangan, sadaran diri. Oh haus aku harus minum air, kesadaran diri. Oh besok saya butuh beras, ini saya harus punya uang, ya itu kesadaran diri. Sadar berarti. Sama pasangan yang meninggalkan tanpa itu kan kurang sadar, tidak sadar dia. Kalau sadar, dia tuh harusnya konsekuen. Dulu ya cinta, ya seneng, ya nikah, ya gak ada masalah apa-apa terus ninggalin, itu kan tidak mungkin. Nah itu waktunya introspeksi. Masing-masing apa salahnya.
Nah, kalau nyaman lain. Kalau seneng itu nggak bisa diukur, Mas. Kalau seneng itu nggak bisa diukur. Ya kalau sampean sering digituin nyaman, yo wis ndak usah tanya saya. Berarti sampean itu sekarang nyaman. Sampean merasa nyaman kok. Wis sering-sering digitukan sik nyaman ki berarti ndak usah tanya orang lain. Sampean itu sudah menerima berarti. Yo wis dijalani aja, ndak usah nyari solusi. Lah wis nyaman kok. Nyatanya sekali, 2 kali, 3 kali yo masih dipertahankan berarti sudah nyaman. Ya wis. Namanya seneng itu menerima kok, Mas. Dia mau jelek, mau apa, seneng kok. Nah, itu sebenarnya. Nek ra seneng, ya dipaidu akhirnya. Wah, ini lah gitu. Seneng ya wis gak usah dipaidu, Mas. Bah kon arek nyapo ya sebenarnya. Wong seneng kok. Nek seneng maido iku ya susah. Seneng kok ngeluh kan. Ya aja seneng, Mas. Aja nyaman, jare nyaman kok ngeluh. Nek nyaman ki gak ngeluh. Ya saya tidak bisa berbagi banyak pada jenengan, namanya juga ilmu hidup. Hidup kita itu masing-masing kan kita tentukan sendiri-sendiri. Dari dulu ingin membuka mata batin dan bisa berinteraksi dengan makhluk gaib sampai ikut sana sini dan tidak sedikit yang saya maharkan ke orang yang bilang bisa. Minta solusinya bagaimana, Kang? Nggak akan ketemu jeneng. Itu sugesti kok, Mas. Itu sugesti. Kak mata batin melihat hal gaib itu sugesti, Mas. Murni sugesti. Orang itu hanya ngaku ya bisa gitu. Yang diharapkan kan maharnya. Maharnya yang diharapkan. Sampai tidak akan ketemu, sampai nanti nyari kemana tidak ketemu. Kalau sugesti sampai tidak kuat. Kalau sugesti sampai kuat ya sekali ya ketemu. Apalagi yang jadi pembimbingnya itu tidak pinter nyugesti. Hanya memanfaatkan jenengan. Mata batin itu tidak melihat hal gaib, Kang. Kalau sugesti itu apa sama dengan seolah-olah? Ya enggak, no, Mas. Sugesti itu contohnya simpel loh. Sampean tuh nyuruh anak sampean beli rokok. Belikan rokok. Itu sugesti. No. Makanya orang buka mata batin, dah jam mata, tarik napas, juga ini, udah sekarang tak buka lah. Ya, sugestinya tidak kuat ya sama tidak lihat. Perintah, sugesti itu perintah. Ya, seolah-olah itu kan berandai-andai, ngelamun itu. Jadi kalau mensugesti pikiran itu sampai itu memerintah pikiran jenengan. Memerintah, mensugesti diri itu berarti memerintah diri sendiri. Daripada sampai merintahi orang aja kan sekali-kali merintah diri sendiri. Nasihati orang aja sekali-kali kan nasihati diri sendiri. Nyalahin orang aja sekali-kali kan nyalahin diri sendiri. Itu namanya meditasi. Matur suwun dari saya. Semua yang hadir pokoknya sukses, lancar, makmur. Terima kasih sudah mendukung Makrifat Jawa Channel. Dilancarkan rezekinya, dimurahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, sukses, bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih dari Kang Tro. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.